Hai teman sekalian, di kesempatan ini yuk kita bahas bagaimana cara menyusun NKP yang terdiri dari 5 bab. Jumpa lagi di pembahasan mengenai NKP bagian kedua yang sebelumnya sudah pernah saya posting untuk bagian pertama mengenai tips bagaimana cara untuk membuat NKP. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan bahwa beberapa bab pada NKP pada dasarnya adalah sama, baik itu misalnya 7 bab, 5 bab, ataupun 3 bab, atau bahkan 4 bab sekalipun, isinya pada dasarnya adalah sama. Sehingga pada kesempatan ini saya akan memilih yang tengah-tengahnya ya. Saya akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana cara menyusun NKP dengan jumlah bab 5. Tentunya sebagai disclaimer, saya menyatakan bahwa ini adalah hanya sebagai panduan untuk kalian belajar bagaimana cara menyusun, sehingga bagaimanapun nilainya, berapapun besarnya penilaiannya nanti adalah tergantung dari diri kalian masing-masing, tidak berpatokan pada apa yang akan saya ungkapkan dan saya contohkan pada video ini. Jadi silakan dimodifikasi sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Untuk tujuan pembuatan NKP ini sendiri adalah agar masing-masing peserta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian bisa memberikan saran-saran yang aplikatif. Kemudian yang perlu diketahui yaitu mengenai aspek penilaian dari NKP ini sendiri. Ada 3 hal yang akan dinilai, yaitu yang pertama adalah substansi, kemudian yang kedua adalah originalitas, kemudian yang ketiga adalah kemanfaatan. Untuk substansi itu memiliki bobot yang lumayan, yaitu 30%, kemudian originalitas ini mencapai 50%, jadi nanti akan bisa diketahui apakah naskah ini buatan sendiri atau dibuatkan orang atau mungkin hasil dari plagiasi. Kemudian yang terakhir adalah mengenai kemanfaatan. Apakah NKP ini aplikatif, dapat bermanfaat bagi satuan kerja si pembuat atau tidak, itu akan bisa dilihat dari saran masukan yang diberikan sebagai hasil dari pembahasan yang sudah dilakukan. Mengenai penilaian substansi itu yang dengan bobot 30%, itu ada 3 komponen yang akan diajukan, yang akan diberikan penilaian, yaitu yang pertama kesesuaian antara judul dengan tema serta isi materi. Jadi akan dilihat bagaimana judulnya, kemudian bagaimana temanya, kemudian isi materi yang dibahasnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai kerapian penulisan dan jumlah halaman. Karena pada periode yang lalu pada seleksi PAG itu dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan dan ada minimal dan maksimal jumlah halaman, kalau nggak salah 5-10 halaman. Sehingga kalau misalnya tulisan tangan kalian itu kurang enak dibaca, tidak perlu bagus, asalkan bisa terbaca dengan jelas, itu akan memberikan penilaian khusus. Kalaupun misalnya halamannya itu minimal harus 5, maksimal 10, jangan sampai lebih atau kurang daripada itu, karena itu akan mengurangi bobot penilaian dari substansi. Kemudian kriteria yang kedua adalah mengenai originalitas atau keaslian. Keaslian ini sudah saya sebutkan di awal bahwa ini adalah sekitar 50% penilaiannya. Ada 3 kriteria yang menentukan penilaian originalitas, yaitu yang pertama adalah keaslian, tidak menyalin dari tulisan orang lain atau biasa kita sebut atau kita dengar sebagai plagiasi. Kemudian keakuratan dukungan data dan informasi. Jadi nanti pada saat kita menyusun NKP ini ada data dan informasi yang kita masukkan ke dalam naskah yang kita dapatkan dari hasil observasi di satuan kerja. Kemudian mengenai analisa permasalahan. Jadi analisa permasalahan yang akan dimasukkan ke dalam naskah NKP ini adalah benar-benar analisa yang murni dari analisa kita sendiri
kita bisa meminta nasihat atau meminta pandangan dari orang lain, tetapi susunlah kalimat dengan menggunakan narasi sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kemanfaatan. Kemanfaatan ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah kesimpulan dan pemecahan masalah. Kesimpulan ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang pertama, bahwa kesimpulan itu harus menjawab permasalahan yang kita kemukakan di depan. Jadi tidak ada kesimpulan yang melenceng dari pertanyaan yang sudah kita rumuskan pada awal penyusunan. Kemudian yang kedua adalah saran yang aplikatif, mudah dilaksanakan. Kemudian saran diajukan kepada kepala satuan yang lebih atas. Jadi sebagai saran masukan untuk dilakukan oleh kepala satuan yang lebih atas daripada posisi kita. Jadi misalkan kita ada di subdirektorat, kemudian kita menyampaikannya kepada direktur, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah saran masukan yang aplikatif kepada satuan kerja. Jadi demikian ya teman-teman sekalian. Nanti contoh yang akan saya berikan silakan dapat dijadikan panduan atau pedoman, tapi jangan menganggap bahwa ini adalah yang paling benar atau mungkin yang dijadikan acuan untuk nilai yang tinggi, karena bagaimanapun nilai yang tinggi itu adalah hasil penilaian dari tim penilai, kemudian hasil usaha kalian sendiri. Jadi penilaian ini akan sangat tergantung dari dua faktor ini. Setelah ini saya akan mencontohkan satu buah NKP yang ini adalah NKP 5 bab. Jadi mungkin nanti bisa kira-kira diikuti bagaimana cara menyusunnya, bagaimana pola pikir atau alur pikirnya. Kalian bisa kembangkan sendiri sesuai dengan kondisi atau keadaan di lingkungan satker masing-masing. Baik, nanti kita simak sama-sama, kita belajar sama-sama. Jadi yang terpenting adalah bukan kita menyusun dengan cara yang singkat, kemudian kita bisa meminta orang untuk membuatkan, tapi setidaknya nilai tambah atau pengetahuan yang akan kita dapatkan dari pembuatan NKP ini adalah untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan pengetahuan sendiri, dan untuk meningkatkan nilai diri kita apabila suatu ketika kita berada di level yang naik setingkat lebih tinggi, yaitu pada level inspektur, atau bisa juga kita sebut biasanya sebagai tingkatan perwira pertama. Nah, ini adalah contoh dari NKP yang terdiri dari 5 bab, yaitu bab pendahuluan, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, pemecahan masalah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian ini adalah perumusan judul. Di sini saya akan memberikan 2 contoh judul yang bisa dibuat sebagai acuan, dan perlu saya ingatkan bahwa untuk menyusun judul itu harus sesuai dengan tema, tapi tidak sama dengan tema. Jadi kalimat tema yang diberikan misalkan sebagai panduan jangan dijadikan sebagai kalimat judul. Kalimat judul patokannya adalah tema, tetapi tema adalah bukan judul, itu adalah garis besarnya. Ini sekedar contoh saja ya. Kemudian masih mengenai judul, saya akan mengemukakan syarat-syarat judul yang baik, yaitu yang pertama itu mudah untuk dimengerti, kemudian judul mempunyai nilai strategis, aktual, dan minimal ada 2 variabel, yaitu 1 variabel terikat, kemudian 1 lagi variabel bebas. Jadi kalau misalnya di contoh tadi variabel bebasnya itu adalah guna, kemudian variabel terikatnya contohnya adalah dalam rangka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih cara menyusun latar belakang yang bagus. Latar belakang itu terdiri dari uraian singkat ya, gambaran tentang pemilihan judul.
Kemudian kita memaparkan permasalahan yang menjadi fokus perhatian kita, adanya indikasi penyimpangan atau hambatan dan tantangan, khususnya juga yang berkaitan dengan judul. Kemudian penyimpangan atau hambatan di sini berupa hal-hal yang tampak dari yang seharusnya dan belum mengemukakan penyebab mengapa penyimpangan itu terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah merumuskan permasalahan. Saya berikan contoh masalah, misalnya rendahnya kompetensi tadi ya, sesuai dengan judulnya, kemudian belum optimalnya bla 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 bla, sesuai dengan judul yang tadi saya contohkan, ada 2 judul. Untuk permasalahan ini diuraikan dalam pokok-pokok persoalan. Kalian bisa menyusunnya dalam kalimat-kalimat tanya bagaimana atau apakah. Kemudian mengenai ruang lingkup, ini adalah pembatas dari apa yang akan kita tulis. Batasi ruang lingkup itu pada misalkan lokus atau tempat melakukan observasi, kemudian batasi juga pada periode. Periode cukup misalnya 3 tahun saja, dari tahun misalnya data yang diambil tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 itu sudah cukup. Mengenai pengertian, jadi di sini kita sajikan ya beberapa pengertian yang ada dalam kalimat judul, khususnya kata-kata yang tidak familiar atau perlu penjelasan lebih lanjut, maka dibuatkan definisi dalam pengertian ini. Mengenai teori atau konsepnya, bisa juga ditempatkan tidak di bab pendahuluan tapi di bab pemecahan masalah juga boleh. Kalau untuk teori ini, berikan teori yang nantinya berkaitan dengan analisis yang akan kita lakukan. Jadi teori atau konsep ini dijadikan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan, sehingga kita akan mendapatkan suatu alternatif pemecahan masalah. Kemudian mengenai kondisi saat ini adalah bagian yang cukup penting ya, karena di sini adalah kita menguraikan faktor apa adanya, tidak dibuat-buat, itu dengan didukung oleh data yang kita peroleh dari observasi. Kemudian dalam bagian ini juga adanya proses identifikasi masalah yang dianggap merupakan penyebab utama ya. Kemudian di sini juga dapat disoroti mengenai dari aspek manajemen, kemudian bisa juga dari aspek sosial, bisa juga kalian menyorotinya dari aspek hukum atau yang lainnya. Kemudian sebelum kita memaparkan mengenai kondisi yang diharapkan, kalian bisa untuk menggambarkan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor dari dalam atau internal, bisa juga faktor eksternal. Kemudian setelah itu berikan jawaban terhadap kondisi saat ini yang kurang atau ada hambatan atau ada penyimpangan. Kemudian disinilah kita bisa memperlihatkan kondisi yang diharapkan akan terwujud, misalnya harapan akan personel yang lebih baik, atau mungkin adanya suatu metode yang lebih inovatif, atau mungkin yang lain. Next adalah pemecahan masalah. Ini adalah bagian yang paling penting yang kalian harus kemukakan, yaitu kalian harus menggunakan konsep atau teori yang sudah diuraikan di awal. Kemudian tadi saya sebutkan bahwa kalau belum disebutkan di awal, kita bisa memasukkan konsep teori di bagian ini ya. Kemudian kemukakan alternatif dari beberapa alternatif yang kalian ajukan. Kemudian alternatif ini adalah alternatif yang implementatif, artinya dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah mengenai penutup. Penutup ini terdiri dari dua bagian, yaitu kesimpulan dan saran. Yang perlu kalian ketahui bahwa kesimpulan itu adalah bukan summary atau bukan ringkasan dari isi bab, tetapi merupakan jawaban dari masalah. Kemudian untuk saran adalah merupakan tindak lanjut yang mungkin dilaksanakan
dan harus ada kepada siapa ditujukan. Well, that's all my video presentation about making of NKP. I hope that you will success in this selection. If you have any questions about this, you can post comment in the below of this video, and maybe you can give me your email address so I will send you some file that can support you to write the paper. I wish you luck.